Turki akhirnya memutuskan memihak bantu Indonesia lawan Australia. Ask yourself what you think. Tomorrow morning you turned on the television and found out that the Bundestag had been in fact moved. They had been raided. What would you think? If we need a little help, okay, I got it. Let's get a little bit of help here. Someone saying, I got it. We'll get some help over here. Bekle gör anlayışıyla üretimi durdurursak, ihtiyat diyerek ticareti aksatırsak, önümüzü görelim diyerek yatırımları ertelersek, hele paramızı eyvah tehlike var, dövize yönlendirirsek, inanın asıl o zaman düşmana teslim olmuş duruma düşer. Di tengah kecaman, kembali Amerika Serikat bersiap mengirim paket bantuan militer terbaru senilai 275 juta US dollar ke Australia. Paket bantuan terbaru itu menawarkan kemampuan baru untuk menangkal drone dan memperkuat pertahanan udara dalam melawan invasi Indonesia dan sekutu-sekutunya. Seperti dilansir, diutus pada Jumat 9 Desember 2002. Informasi itu diungkapkan sejumlah sumber yang memahami rencana pengiriman paket bantuan itu dan dimuat dalam sebuah dokumen. Yang dilihat Reuters, paket bantuan militer terbaru ini diperkirakan akan diumumkan ke publik yang paling cepat pada Jumat 9 Desember waktu setempat. Detail soal peralatan anti-drone dan pertahanan udara yang dikirimkan tidak bisa ditentukan menurut sumber dan dokumen tersebut. Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat diperkirakan akan menyertakan roket-roket untuk peluncur roket ALDI. Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat diperkirakan akan menyertakan roket-roket untuk peluncur roket dari mobilitas tinggi batang Lockheed Martin Amonix 155 mm, kendaraan militer HUMAV dan generator-generator juru bicara Dewan Keamanan Nasional. Untuk mengomentari paket bantuan berita terbaru itu, isi dan ukuran paket bantuan bisa berubah hingga ditandatangani Presiden. Paket bantuan senilai 275 juta US dollar itu akan ditanggung oleh otoritas penarikan. Presiden yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mentransfer peralatan dan jasa dari pasokan yang ada secara cepat tanpa persetujuan Kongres untuk menanggapi situasi darurat. Seorang mencapai senior Pentagon yang enggan disebut namanya mengungkapkan pada November bahwa lonjakan bantuan rudal dari Rusia dan negara pendukung RI tengah disiapkan seperti kesiagaan intonasi untuk melemahkan pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan mencapai dominasi udara di Pulau Pasir. Untuk menangkal serangan-serangan itu, Amerika Serikat mengirimkan sistem NASA anti pesawat yang canggih ke Australia. Yang telah berlangsung selama beberapa pekan, Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan pengiriman part sistem pertahanan udara jarak dekat Avengers yang menggunakan roda Stinger yang dibuat oleh Raytheon Technology Corp dan rudal-rudal pencegahan. Tak hanya Amerika Serikat, sekutu-sekutunya juga mengirimkan sistem pertahanan udara untuk membantu militer Australia. November lalu Amerika Serikat ancam bunuh ahli rudal Iran jika tetap bantu Indonesia campur tangan Iran dalam membela dan memberikan bantuan kepada Indonesia. Memancing amarah Amerika sehingga mengancam kuat akan membunuh ahli mengirim pasukan ke sana untuk membantu Presiden Jokowi dalam merebut kedaulatan yang diklaim sepihak Australia. Tetapi pasukan Iran tetap di sana sebagai bagian dari upaya IRGC untuk membangun pangkalan di mana mereka dapat mengancam dan menyerang Australia. Akibatnya Amerika Serikat dan Australia berulang kali menyerang posisi Iran di perbatasan Pulau Pasir. Banyak negara yang mengecam Amerika yang menganggap semakin memperkeruh suasana, sehingga beberapa hari lalu 3 roket dilaporkan menyerang kedutaan Amerika Serikat di Australia pada Jumat 11 November 2002. Tentara Amerika Serikat menyebut bangunan kedutaan aman, tapi 3 tempat terkait di zona hijau Australia terkena roket. Ini merupakan serangan terbaru dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya 14 April menghujani kamp militer Amerika Serikat yang menyebabkan 2 tentara terluka, dan semalam waktu setempat, menurut AFP, mengutip serangan dilakukan oleh militer Iran di semenanjung selatan profesi mereka sebelumnya telah tanpa mengusir Amerika Serikat dan menyebut kedatangan tentara pemansam. Pendudukan brutal sebelumnya hampir 15 serangan terjadi. Sebenarnya kedatangan ribuan militer Amerika hanya untuk kepentingan politik Amerika Serikat di negara itu. Amerika sendiri memiliki 2.500 tentara yang dikerahkan ke Australia, bergabung dengan pasukan internasional untuk menyerang Indonesia. Pekan lalu, Amerika Serikat melakukan serangan balik dengan Jateng Area member Bardir, Kanken militer TNI,
yang diklaim negeri itu dan dimuat dalam sebuah dokumen yang dilihat paket bantuan militer terbaru ini diperkirakan akan diumumkan ke publik yang paling cepat pada Jumat 9 Desember waktu setempat. Detail soal peralatan anti-drone dan pertahanan udara yang dikirimkan tidak bisa ditentukan menurut sumber dan dokumen tersebut. Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat diperkirakan akan menyertakan roket-roket untuk peluncur roket artileri mobilitas tinggi, botol Lockheed Martin Onyx 155mm, kendaraan militer HUMAV dan generator-generator juru bicara Dewan Keamanan Nasional menolak untuk mengomentari paket bantuan berita terbaru itu. Dan ukuran paket bantuan bisa berubah hingga ditandatangani Presiden. Paket bantuan senilai 275 juta US dollar itu akan ditanggung oleh otoritas penarikan Presiden, yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mentransfer peralatan dan jasa dari pasokan yang ada secara cepat tanpa persetujuan Kongres untuk menanggapi situasi darurat. Seorang pejabat senior Pentagon yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan pada November bahwa loncatan bantuan rudal dari Rusia dan negara pendukung RI tengah disiapkan seperti kesiapan Indonesia untuk melemahkan pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan mencapai dominasi udara di Pulau Pasir. Untuk menangkal serangan-serangan itu, Amerika Serikat mengirimkan sistem NASA anti pesawat yang canggih. Australia yang telah berlangsung selama beberapa pekan, Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan pengiriman 4 sistem pertahanan udara jarak dekat Avenger menggunakan roda Stinger yang dibuat oleh Raytheon Technology Corp dan rudal-rudal pencegahan. Tak hanya Amerika Serikat, sekutu-sekutunya juga mengirimkan sistem pertahanan udara untuk membantu militer Australia. November lalu, Amerika Serikat ancam bunuh ahli rudal jika tetap bantu interaksi campur tangan Iran dalam membela dan memberikan bantuan kepada Indonesia, yang memancing amarah Amerika. Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat diperkirakan akan menyertakan roket-roket untuk peluncur roket dari mobilitas tinggi batang Lockheed Martin Onyx 155mm, kendaraan militer HUMAV dan generator-generator juru bicara Dewan Keamanan Nasional. Untuk mengomentari paket bantuan berita terbaru itu, isi dan ukuran paket bantuan bisa berubah hingga ditandatangani Presiden. Paket bantuan senilai 275 juta US dollar itu akan ditanggung oleh otoritas penarikan Presiden, yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mentransfer peralatan dan jasa dari pasokan yang ada secara cepat tanpa persetujuan Kongres untuk menanggapi situasi darurat. Seorang mencapai senior Pentagon yang enggan disebut namanya mengungkapkan pada November bahwa lonjakan bantuan rudal dari Rusia dan negara pendukung RI tengah disiapkan seperti kesiagaan intonasi untuk melemahkan pasukan pertahanan udara Amerika Serikat dan mencapai dominasi udara di Pulau Pasir. Untuk menangkal serangan-serangan itu, Amerika Serikat mengirimkan sistem NASA anti pesawat yang canggih ke Australia, yang telah berlangsung selama beberapa pekan. Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan pengiriman 4 sistem pertahanan udara jarak dekat Avengers yang menggunakan roda Stinger yang dibuat oleh Raytheon Technology Corp dan rudal-rudal pencegahan. Tak hanya Amerika Serikat, sekutu-sekutunya juga mengirimkan sistem pertahanan udara untuk membantu militer Australia. November lalu, Amerika Serikat ancam bunuh ahli rudal Iran jika tetap bantu Indonesia campur tangan Iran dalam membela dan memberikan bantuan kepada Indonesia, memancing amarah Amerika sehingga mengancam kuat akan membunuh ahli, mengirim pasukan ke sana untuk membantu Presiden Jokowi